Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Atakwa, NIM akhir 018 dari Oceanography B. Saya di sini akan mereview sedikit materi tentang deformasi gelombang. Deformasi gelombang sendiri merupakan perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dilaluinya. Deformasi gelombang terjadi ketika gelombang berpindah dari satu medium ke medium lain yang memiliki karakteristik berbeda, seperti perubahan dalam kedalaman laut, arus laut, atau kemiringan dasar laut. Deformasi gelombang dibedakan terdapat 4 jenis, yaitu refraksi gelombang, difraksi gelombang, refleksi gelombang, dan gelombang lepas. Refraksi gelombang adalah fenomena di mana gelombang laut mengalami perubahan arah ketika terjadi perubahan kedalaman. Fenomena ini terjadi karena kecepatan gelombang laut berubah ketika melewati kedalaman yang berbeda. Refraksi gelombang laut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita melihat ombak yang mengikuti garis pantai. Ini merupakan contoh refraksi gelombang. Dia akan berubah arah seiring dengan perubahan kedalaman. Dia akan mengikuti garis kontur kedalamannya. Difraksi gelombang adalah fenomena di mana gelombang laut melengkung ketika melewati rintangan, seperti pulau atau gundukan bawah laut. Ketika gelombang laut melewati rintangan, bagian gelombang yang mendekati rintangan akan melambat, sedangkan bagian gelombang yang menjauhi rintangan akan tetap bergerak dengan kecepatan semula. Hal ini menyebabkan bagian gelombang yang mendekati rintangan menjadi lebih padat dan tinggi, sementara bagian gelombang yang menjauhi rintangan menjadi lebih jarang dan rendah. Ini dia yang dekat dengan rintangan akan semakin membelok, sedangkan yang tidak dia akan tetap seperti semula. Kemudian refleksi gelombang. Refleksi gelombang adalah fenomena di mana gelombang laut dipantulkan kembali ketika bertemu dengan rintangan, seperti pantai atau karang. Fenomena ini terjadi ketika kecepatan gelombang laut berubah ketika melewati batas medium yang berbeda. Ketika gelombang laut bertemu dengan rintangan, bagian gelombang yang mendekati rintangan akan melambat, sedangkan bagian gelombang yang menjauhi rintangan akan tetap bergerak dengan kecepatan semula. Ini merupakan contoh dari refleksi gelombang. Ketika dia tidak ada dinding, dia akan bergerak seperti ini, tapi ketika ada dinding dia akan dipantulkan. Nah, ini pantulannya. Kemudian gelombang pecah. Gelombang pecah adalah fenomena ketika sebuah gelombang laut mencapai tinggi tertentu dan melepaskan energinya dengan kuat. Ini mengakibatkan gelombang yang pecah dan energi yang dilepaskan secara tiba-tiba dan menciptakan perubahan signifikan dalam karakteristik gelombang tersebut. Terdapat 4 jenis gelombang pecah. Yang pertama yaitu spilling. NI-nya dia kurang dari 0,4. Dia berada di perairan dengan garis kontur yang cukup landai. Kemudian ada plunging, dia NI-nya di antara 0,4 sampai 2,3. Ini merupakan gelombang yang sangat ideal buat dilakukan surfing. Kemudian collapsing dia NI-nya berada di antara 2,3 dan 3,2. Collapsing merupakan bentuk perubahan dari plunging ke surging. Dia NI-nya 2,3 sampai 3,2, sedangkan surging dia NI-nya lebih dari 3,2. Surging merupakan gelombang yang terjadi ketika dasar perairan sangat miring. Kemudian kita ke breakwater. Breakwater merupakan implementasi dari deformasi gelombang. Breakwater merupakan sebuah struktur bangunan yang dirancang dan dibangun di perairan pantai atau pelabuhan yang berguna untuk mengontrol laju gelombang. Ada beberapa contoh breakwater. Yang pertama yaitu breakwater tunggal. Dia berada di satu sisi pantai. Kemudian ada breakwater celah. Dia berada di sesuai namanya, breakwater celah, dia memiliki celah di tengah-tengahnya. Dan breakwater lepas pantai, dia berada jauh di lepas pantai, seperti itu. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.